Gereja Protestan Maluku, Lembaga Pembinaan Jemaat, Renungan Harian Jemaat GPM Marbali, Minggu 12 Februari 2023, Bacaan Alkitab, 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Tema khotbah minggu ini adalah hidup yang murni, dari lawan menjadi kawan. Dengan nas bacaan 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Teks ini menegaskan dua hal utama, yaitu, pertama, standar hidup murni adalah mengelola konflik menjadi damai. Kedua, perubahan status lawan menjadi kawan bagian dari perintah iman. Belajar dari teks 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9, ditemukan beberapa pesan teologis, yaitu, pertama, perselisihan adalah tanda hidup duniawi, dan persekutuan kasih bagian dari hidup rohani, ayat 1-4a. Rasul Paulus membedakan atau memversuskan hidup rohani dan hidup duniawi. Umat Tuhan di Korintus mengalami masalah pelik, yaitu perselisihan dalam kehidupan bersama. Krisis persekutuan, karena setiap kelompok berjuang untuk menunjukkan prestis dan wibawa pelayannya. Persekutuan tentang siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Krisis persekutuan ini diusung oleh kompetisi pelayanan yang tidak sehat. Menurut Paulus, krisis ini menunjukkan bahwa umat Tuhan di Korintus masih hidup dalam karakter duniawi. Paulus menyebut mereka jasmani atau duniawi karena mereka hidup dalam iri hati, perselisihan dengan memecahkan persekutuan antara orang kelompok Paulus maupun Apolos. Mereka melanggengkan hidup duniawi, ibarat orang-orang yang masih menikmati susu. Hidup duniawi adalah hidup penuh iri hati, dengki, cemburu dan anti damai. Kedagingan dan keduniawian mereka masih sangat kuat dan menguasai kehidupan umat. Ketika mereka hidup dalam perselisihan, berarti mereka senang hidup duniawi. Sebaliknya, hidup yang rohani, suka damai, saling menopang, menghargai dan hidup dalam kasih. Kedua, dalam persekutuan, setiap pelayan hanya alat dan Tuhan adalah kepala pelayanan, ayat 5-6. Paulus mengkritik orang-orang di Korintus, karena mereka sibuk berkompetisi untuk membuktikan kehebatan dan keunggulan. Paulus memakai gambaran dunia pertanian, bahwa Paulus menanam dan Apolos menyiram. Menurut Paulus, setiap pelayan hanya alat dalam tangan Tuhan dan kedudukannya tidak lebih tinggi dari Tuhan. Ketika mereka sibuk mempersoalkan siapa yang hebat dan unggul, maka ada dua hal, yaitu, mereka sementara merendahkan peran Tuhan sebagai kepala pelayan, dan berikutnya, mereka saling merendahkan satu dengan lainnya. Paulus menegaskan bahwa setiap jasa dan kerja keras dalam pelayanan, tidak akan menaikkan derajat seseorang. Karena sehebat dan sekeras apapun kerja mereka, mereka hanya alat dan pelayan Tuhan, yang harus tunduk kepada kepala pelayanan, yaitu Yesus. Karena sikap kesombongan dan pamer kehebatan, ditentang oleh Tuhan. Kendati manusia bekerja dengan keras, semuanya tidak akan berarti tanpa Allah yang memberi pertumbuhan. Fokus perhatian bukan pada kehebatan manusia dan pekerjaannya, tetapi pada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Manusia tidak menggeser posisi dan wibawa Tuhan. Ketiga, membangun relasi sebagai kawan sekerja Allah yang membangun bait Allah. Ayat 9. Paulus menyebut dan memposisikan diri dengan Apolos sebagai teman sekerja Allah. Dalam relasi persekutuan, perlu memandang orang lain, bukan sebagai lawan, tetapi sebagai kawan sekerja Allah.
Hidup persekutuan yang murni perlu upaya untuk mengubah status lawan menjadi kawan. Orang lain tidak dilihat sebagai saingan, tetapi sebagai teman yang saling menguatkan dan membangun antara satu dengan lainnya. Relasi kawan sekerja Allah, yang berjuang dan bekerja untuk membangun bait Allah. Karena kita kerja dan melayani, bukan untuk membangun kerajaan manusia, tetapi kerajaan dan bangunan Allah. Belajar dari telaah tekstual ini, ada beberapa pesan reflektif di minggu ini, yaitu, pertama, bangunlah persekutuan dan persaudaraan yang rukun, karena itu ciri dan standar hidup rohani yang murni. Kedua, bekerja dan melayanilah dengan tulus dan ikhlas, karena tugas manusia hanya menanam dan menyiram, tetapi tugas Tuhan yang paling utama, yaitu memberi pertumbuhan. Ketiga, bangunlah relasi yang saling membaharui, bukan menyangga. Hidupkanlah relasi sebagai teman sekerja Allah, yang saling mengasihi, menguatkan dan membangun. Ubahlah karakter hidup lawan menjadi kawan, agar terbangun persekutuan dan bangunan Allah yang menghidupkan. Selamat bangun hidup murni, selamat berubah dari lawan menjadi kawan. Amin.